Aku bermasalah seperti ini. Tidak mengapa. Karena yang disengat adalah badanku. Dan ini adalah urusannya di atas dunia ini. Dan aku ridho. Dan ini sebuah ketentuan. Sedangkan engkau, karena buah delima itu, yang disengat adalah hatimu, yang nanti akan terbawa ke akhirat. Baik, tadi tahapan menjadikan dulumat ilan nur. Setiap pertambahan kejahatan kita mengiyakan an-nafs kita yang berupa keinginan kita yang tidak tertahan berupa kekejian-kekejian sifat bahimiah kita, maka hati menjadi berkarat. Tahapan yang lain ada keinginan kebaikan tetapi memakai iming-iming. Dia tipis. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sangat yakin Allah Ta'ala mempahalai. Tetapi pahalanya bukan bagai orang yang beribadat dengan ikhlas. Karena dia beribadat berdasarkan iming-iming yang ada. Ini juga tahapan. Sudah membaik. Tapi tinggal mengejar keikhlasan. Tinggal mengejar sebuah rasa hanya untuk Allah Ta'ala. Bagaimana dengan meminta? Berbeda dengan meminta. Karena meminta kepada Allah Ta'ala menunjukkan bahwa kita adalah budak yang amat hina. Yang terlalu banyak kebutuhan di atas alam semesta ini. Lalu memintalah kepada yang maha segalanya. Maka Allah senang diminta. Berbeda ingin ibadah dengan iming-iming tadi. Oh, pahala. Pahala patut kita. Kita mengerti, kita tahu bahwa pahala ini, membaca ini dan membaca itu adalah pahala-pahala yang terbaik. Lalu kita melaksanakannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa ini adalah amalan-amalan yang terbaik. Hal keinginan. Kalau tidak, mohon ampun kalau salah karena ini sudah bertambah usia. Suka lupa-lupa Medi, sudah aki-aki biasa ini. Syekh Ibrahim Al-Hawas, kalau tidak salah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kalau pada para sahabat kalau salah. Berjalan di atas gunung. Ini gunungnya lupa lagi. Atam atau apa namanya, saya hampir lupa lagi. Berjalan di atas gunung, terus dalam keadaan berjalan. Beliau melihat sebuah pohon delima. Oh, ini ada delima ini. Aku ingin ini. Aku petik dia. Diambilnya satu buah itu delima itu. Dirasakannya begitu dimakan rasanya asam. Keinginannya melihat delima yang matang itu manis, bukan? Ini keinginan ini. Tapi dirasakannya asam. Setelah asam di dalam kitab itu tidak disebutkan dibuang atau apa, tetapi ditinggalkan. Berarti tidak cocok dengan angan-angan. Ingat, kita di dalam terkoh kita ada latifatun nafsun natiqa, an-natik, angan-angan. Yang sesungguhnya anasir ini tidak sebelumnya di Bukhara, kita di Uzbekistan, saya menurunkan thariqah di sana hanya 5 saja. Tidak sampai 6 dan 7 karena yang ke-6 anatik dan
kullu jasad atau kolab itu adalah anasir, unsur-unsur yang mempengaruhi tubuh ini. Khususnya angan-angan tadi. Angan-angannya manis, maka ditinggalkan bahasanya. Setelah berjalan, ditinggalkan jauh. Melihat seseorang yang sedang terguling-guling. Dan dia diserang oleh tawon. Sedang diserbu oleh tawon. Lalu Syekh Ibrahim ini berkirim salam. Assalamualaikum. Kata yang diserbu tawon itu. Waalaikumsalam ya Ibrahim, katanya. Dari mana engkau tahu namaku? Engkau menyebut namaku. Dari mana engkau tahu? Kata orang itu, orang yang mengenal Allah, melihat sesuatu itu tidak samar. Bahasanya begitu. Sangat jelas. Bahkan yang akan terjadi. Bahkan yang datang. Karena apa gerangan? Ini riyadah dan mujahadah dari zikir-zikir itu. Sekalipun jangan berkeinginan saat berzikir, kita ingin bisa seperti itu. Lupakan semua, eratkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan hal-hal yang seperti itu berupa nasihat ke dalam hati kita. Lalu orang itu jadi seperti itu. Lalu bagaimana jalannya kemelut dengan bahimiyah tadi? Allah turunkan nasihat-nasihat karena zikirnya, bukan karena pengetahuan yang ada di dalam kepala, lalu diceritakannya kepada orang lain, lalu dirinya tidak mengerjakan pula. Ini dia sifat-sifat hati. Setelah itu kata Syekh Ibrahim Al-Khawas itu, engkau katanya sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikejar tawon itu, dikepung oleh tawon. Kata orang itu menjawab, ya katanya, engkau pun sesungguhnya orang yang tercatat juga berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ibrahim, katanya. Menjawab seperti itu. Tetapi masalahmu lebih besar. Karena engkau ingin, keinginan. Karena engkau menginginkan buah delima, katanya. Ya Allah, sampai tahu seperti itu. Aku bermasalah seperti ini, katanya. Tidak mengapa. Karena yang disengat adalah badanku. Dan ini adalah urusannya di atas dunia ini. Dan aku ridha. Dan ini sebuah ketentuan. Sedangkan engkau, karena buah delima itu, yang disengat adalah hatimu. Yang nanti akan terbawa ke akhirat. Ini dia sahabat sekalian. Jadi urusan keinginan ini yang menggelora di dalam dada. Yang terus berkeinginan menjadi pejabat, menjadi orang kaya, bukan tidak boleh. Minta saja kepada Allah Ta'ala dan berserah. Karena dengan banyak berzikir ini, kezuhudan itu datang. Allah mendandaninya. Bukan berlagak kita berzuhud-zuhud, bukan. Kalau Allah telah menentukannya seperti ini dan seperti itu, dia akan zuhud pula karena hatinya datar melihat alam semesta ini. Karena pekerjaannya adalah merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerak-kerak atau dulumat ilan nur yang menjaga atau mengotori hati kita dari cahaya itu
tersingkirkan dengan zikir-zikir dan pertempuran yang ada di dalam dada kita melawan hawa nafsu. Bahkan disebutkan, saya lupa lagi, ini kalau yang mengaji-ngaji kitab di masa lalu suka lupa-lupa itu. Apakah Sayyidina Ali yang berbicara? Saya lupa apa. Jadi menyingkirkan an-nafs di dalam dada itu seolah-olah kita sedang bertempur, harus menundukkan sebuah kota, tapi seorang diri. Nah, karena itu menyerbu terus ke dalam hati kita. Semua berjudul keinginan-keinginan dan jauh dari cahaya. Sahabat sekalian, apabila itu dilawan dengan riyadah, membiasakan diri, melatih diri di dalam peribadatan riyadah kita dan mujahadah kita, dan ada di dalam perenungan kita, meneliti keadaan gerakan-gerakan hati kita. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, kalau muncul katanya itu an-nafs, penggal saja katanya lehernya. Nah itu dengan kalimat la ilaha illallah, ganti dengan zikir, karena dia menggeliat dari dalam hati berupa keinginan apapun, seperti itu. Jadi sahabat sekalian, semoga ini malam dijadikan pengajian kita. Semoga Allah berkenan menurunkan rahmat kepada kita, kepada sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, dan sahabat saya di masa muda dulu, Pak Erik, juga ayahanda dari Zikra. Ini beliau berpulang beberapa minggu lalu, beberapa lamanya yang lalu. Semoga Allah berkenan, semoga Allah membersihkannya di akhirat dan memberikan kegembiraan di sana. Juga untuk para sahabat yang datang dari jauh ini, juga yang tidak sempat berdatang, yang berhalangan atau hanya berkeinginan tapi tiada berkemampuan, ya Allah, samakan mereka dengan kita yang ada di sini. Dan ya Allah, turunkan ampunan buat kita semuanya. Jadikan orang yang pandai dan gagah beribadat pada Allah Ta'ala dan istiqomah yang tadi kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajmain syahidinahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim